bagi setiap kami. Ku nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Ku nyanyi Hosana. Kami angkat Tuhan pujian Kami Rajaku yang duduk di tata. Yang ku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Jemaat Tuhan, saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Nyanyi Hosana bagi Rajaku yang duduk di tata. Aku muliakan dan ku agungkan, Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Kaulah yang disembah. Yes Tuhan, haleluya. Engkau layak disembah, Engkau layak ditinggikan. Terima kasih Tuhan. Kami rindu Tuhan memuji-muji Engkau. Di dalam nama Yesus yang percaya kita katakan. Amin. Haleluya. Haleluya. Masih mau memuji Tuhan saudaraku? Rindu memuji Tuhan? Mari berikan tepuk tangan yang terbaik bagi Tuhan. Salam dulu kiri kananmu, tanya kabarnya. Haleluya. Dia adalah Raja yang menjadi kemenangan saya dan saudara. Yes. Terima kasih Tuhan. Bernyanyi dan berseru pada Allah Maha Tinggi, semua makhluk tunduk padanya.
Tuhan kita aman. Amin saudaraku. Mari kita angkat pujian ini. Haleluya. Yes. Terima kasih Tuhan. Kami percaya hanya di dalam-Mu kami mendapat keamanan yang luar biasa. Terima kasih. Siapa? Sumber kekuatanku. Haleluya. Tebus semua dosaku. Amin Tuhan. Kau buatku menjadi baru. Yes. Hidup yang ku miliki bukan karena kekuatanku, namun kasih anugerah-Mu. Ku berjalan bersama-Mu dengan iman tanpa ragu. Kuserahkan seluruh hidupku padamu. Haleluya. Duduk saudaraku, tetap dalam hadirat Tuhan. Shalom Jemaat IFGF Batam yang dikasihi Tuhan, berikut pengumuman untuk sepekan ke depan. Mari bergabung ke dalam komunitas Care Group untuk semakin bertumbuh dalam Tuhan dan saling memperhatikan.
Doa syafaat pada hari Kamis tanggal 6 November pukul 7.30 malam bertempat di gereja, mengundang seluruh jemaat dan para pelayan Tuhan untuk dapat hadir dan bergabung bersama, agar kita dapat semakin memperlengkapi diri dalam Kristus. Doa pagi akan dilaksanakan pada hari Sabtu 8 November pukul 5 pagi via Zoom Meeting. Mari para jemaat dan pelayan Tuhan untuk dapat meluangkan waktu untuk saat teduh bersama. Ibadah IFGF Kids, setiap hari Minggu pukul 9 pagi di ruang sekolah minggu lantai 3 gedung gereja. Sekian pengumuman untuk sepekan ini, Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. Sebentar saudaraku, kita akan masuk dalam doa syafaat kita. Kita percaya Tuhan mendengar apa yang setiap kita bawakan di dalam doa kita. Bahkan yang tidak terucap di dalam mulut kita, Tuhan mendengarkan dan Tuhan akan menjawab. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kau mendengar setiap doa kami. Thank you, Lord. Bapa kau mendengar seruan hatiku, tak pernah kau lepaskan dari kasih-Mu. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Haleluya Tuhan. Terpujilah nama-Mu, ya Tuhan Allah kami, Tuhan kami Saudara Kudus. Terima kasih Bapa atas penyertaan-Mu. Engkau tetap mengasihi kami, bagaimanapun kondisi kami Tuhan. Engkau tetap mengasihi kami dalam segala bentuk apapun Bapa. Benar Bapa, Engkau selalu mendengar jeritan hati kami. Dan kami beriman Tuhan, kami menyembah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memberikan apa yang kami perlu. Bapa, pada pagi hari ini Tuhan, kami datang menghadap hadirat-Mu Tuhan. Kami bersepakat, kami sehati Tuhan, membawa doa permohonan kami ke dalam tangan-Mu. Bapa, berkatilah setiap saudara-saudara kami Bapa yang sedang mengalami proses pemulihan kesehatan Bapa. Tante Iren, ibunda dari Kak Setra Tuhan yang pemulihan kesehatan saat ini Tuhan. Pak Arianto, adik kami Willy Hiski Tuhan. Pak Handoko Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Pak Cecep juga Tuhan. Pak Charles Simatupang Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah Engkau yang memberikan pemulihan terhadap kesehatan mereka Tuhan. Engkau berkati dokter medis yang menangani mereka Tuhan. Engkau cukupkan segala kebutuhan mereka. Engkau berkati obat yang mereka konsumsi Tuhan, dan makanan yang mereka konsumsi. Engkau berkati Tuhan. Dan biarlah Tuhan pemulihan boleh terjadi atas mereka Tuhan. Kami serahkan mereka ke dalam tangan-Mu Bapa. Kami juga berdoa Tuhan untuk Ibu Desma Tuhan yang di awal bulan November nanti Tuhan akan bersalin Tuhan. Biarlah Engkau yang menguatkannya Tuhan. Biarlah Engkau yang memberkati medis yang membantu proses persalinannya nanti Tuhan. Engkau berkati babynya yang dalam Tuhan. Engkau berkati Bu Desma Tuhan. Engkau berkati Pak Andreas Tuhan sebagai seorang suami akan menguatkan istrinya Tuhan. Engkau berkati keluarga besar mereka Tuhan untuk menyambut bayi yang baru lahir Tuhan. Kami serahkan semua ke dalam tangan-Mu Bapa. Bapa, berkati setiap kerinduan jemaat-Mu Tuhan yang merindukan pasangan hidup, dan biarlah Engkau memberikan pasangan yang sepadan yang takut akan Engkau Tuhan.
Kami juga berdoa Tuhan, yang merindukan pekerjaan, biarlah mereka mendapatkan pekerjaan yang seturut dengan kemampuan dan skill mereka Tuhan. Kami serahkan ke dalam tangan-Mu Bapa. Yang juga merindukan keturunan Tuhan, kami percaya Tuhan, Engkau pasti akan memberikan tepat pada waktunya Bapa. Dan itulah kerinduan kami Tuhan. Bapa, Engkau berkati juga Tuhan anak-anak sekolah Tuhan yang akan menghadapi ujian TKA Tuhan, biarlah Engkau berikan hikmat dan kebijaksanaan kepada mereka Tuhan, supaya mereka belajar sungguh-sungguh Tuhan, supaya mereka bisa mendapatkan nilai yang terbaik Bapa. Dan biarlah Tuhan hikmat yang daripada Engkau turun atas mereka Tuhan. Dan kami juga berdoa Bapa untuk bangsa dan negara kami Tuhan, kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Kota kami serahkan ke dalam tangan-Mu. Biarlah hikmah yang daripada Engkau turun atas pemimpin kami Tuhan. Dan Engkau juga memberkati Tuhan setiap usaha, pekerjaan, dan apapun yang dilakukan oleh hamba-Mu Tuhan, jemaat yang ada di sini Tuhan, biarlah Engkau memberkati Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk setiap jemaat-Mu Tuhan yang memberikan persembahan, perpuluhan dan sebagainya Tuhan, ucapan syukur, biarlah Tuhan Engkau memberkati setiap tangan-tangan yang memberi Tuhan. Dan Engkau berkati mereka dengan limpahan berkat yang daripada Engkau Bapa. Kami serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan Allah kami, Tuhan kami Saudara Kudus. Haleluya Bapa. Amin. Haleluya. Saudaraku, saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian ini. Lewat lembah gelap, Kau temani aku. Roh-Mu bekerja selalu untuk kebaikanku. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalirlah Tuhan kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Bukan tenang bersama-Mu, Bapa. Mengalir kuasa dari tempat Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Lebih lagi mengalirlah, mengalir kuasa dari tempat maha tinggi, Bapa Kekal mulia, Kau hadir di sini. Pulihkan Tuhan, memulihkan hati, menyembuhkan yang terluka. ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Ku kan tenang bersama-Mu, Bapa. Terima kasih Bapa di surga.
Kami bersyukur buat anugerah dan cinta kasih Tuhan yang sungguh besar bagi setiap kami. Tuhan mengasihi setiap jemaat Tuhan yang ada hadir pada hari ini ya Bapa. Satu hal yang kami rindukan, Tuhan berbicara bagi setiap kami. Speak to my heart. Berbicaralah bagi setiap kami ke dalam hati kami, tidak hanya lewat pendengaran kami saja ya Bapa. Firman Tuhan itu jatuh di tanah yang subur, menjamah setiap hati kami ya Bapa. Firman itu bekerja seperti benih yang tumbuh dan menghasilkan buah. Sungguh kami boleh melihat ada hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan di dalam setiap kehidupan kami. Terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya. Amin. Amin. Ya, silakan duduk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Apakah hari ini ada rencana mau bagi sertifikat? Enggak ya? Ada. Shalom buat kita semua. Apa kabar? Baik? Haleluya. Saya mengucapkan terima kasih buat yang boleh memberikan hatinya untuk belajar tentang Grow Discipleship Journey. Ini momen paling penting dalam perjalanan kita di gereja FJF, mengajak setiap kita untuk mengalami pertumbuhan di gereja ini. Amin. Melalui pengajaran, saya percaya setiap kita boleh diperlengkapi. Ya, gereja ini begitu luar biasa dalam memuridkan. Saya percaya semua kita boleh ambil bagian dan ikut serta untuk belajar. Amin. Jadi hari ini kita akan memanggil saudara-saudara, mungkin anak kita ada di sana, sudah menyelesaikan kelas Grow. Dan kita nanti berikutnya di awal tahun kita akan memulai lagi kelas Discipleship. Saya mengajak kita semua boleh bersama-sama belajar. Amin. Saya panggilkan untuk maju ke depan ya. Jessica atau Ganti? Ada? Tidak ada? Moral Gulo. Kita berikan tepuk tangan dulu. Berikutnya, Rani Lau. Krista Bella. Atau yang sering dipanggil Bella, tidak hadir. Kemudian Deborah Manurung. Di atas. Ada. Oke, tepuk tangan. Deborah. Brian Sitinja. Vernis Hia, ada? Ya, ada. Vernis Hia. Sarul Gunawan. Ini paket suami istri ini ya. Keluarga muda. Lamria Siahan. Terakhir, Anugrah atau Ganti, tidak hadir. Satu paket keluarga nggak hadir ya. Oke, mungkin nanti sama-sama berfoto sama pastor.
Oke, terima kasih. Boleh kembali? Ya, sekali lagi selamat pada teman-teman ya yang sudah menyelesaikan kelas Grow ya. Baik, hari ini di bulan November kita diberi satu tema berbicara tentang choose to honor ya. Memilih untuk menghormati, memilih untuk menghormati. Di dalam menjalani kehidupan di dunia ini, kita sering diperhadapkan pada satu pilihan. Kita pilih A atau kita mau pilih B. Kita mau pilih untuk menghormati atau tidak menghormati. Kita mau pilih taat atau tidak pilih taat. Tuhan berikan kebebasan kepada setiap kita untuk memilih, untuk menentukan satu pilihan. Itu tergantung daripada kita. Tapi dalam setiap pilihan itu mengandung sebuah konsekuensi. Oleh sebab itu, dalam setiap memilih, setiap umat Tuhan harus cerdas, bijak dalam menentukan pilihan. Yakinkan bahwa setiap pilihan yang kita ambil, pertimbangannya adalah firman Tuhan. Firman Tuhanlah yang menjadi pertimbangan ya, dalam menentukan setiap pilihan. Jangan buru-buru memilih. Berdoa terlebih dahulu, sehingga sungguh kita boleh melihat ketika pilihan kita benar, kita melihat hal-hal yang baik yang terjadi dalam kehidupan kita. Amin, Bapak Ibu saya kasih Tuhan. Ya, kita sebagai orang percaya, jadikan firman Tuhan sebagai pertimbangan, sebagai cermin untuk melakukan segala sesuatunya. Nah, tema ini juga memberitahukan choose to honor, memilih untuk menghormati. Ini berarti menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya, menempatkan Tuhan di atas segala sesuatunya. Apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita, kita mau taat sama Tuhan. Kehendaknya, rencananya. Ya. Kita mau taat atas kehendaknya Tuhan di dalam kehidupan kita. Itu artinya kita memberikan prioritas, menghormati Tuhan di dalam kehidupan kita, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Nah, kita akan belajar di dalam 1 Samuel 24 ayatnya yang pertama sampai dengan ayat yang ke-23. Ini lumayan panjang ini ayatnya. Jadi saya sedikit ceritakan saja ya secara garis besarnya. Nah, di dalam ayat firman Tuhan ini dalam 1 Samuel 24 ayat 1 sampai 23. Itu Saul mendengar kabar bahwa ini masih ceritanya Saul mengejar-ngejar Daud untuk dibunuh, ya. Jadi Saul itu mendengar bahwa Daud ada di suatu tempat yang bernama En-Gedi, sebuah padang gurun, ya. Tapi di tengah-tengah padang gurun itu ada mata air. Kalau orang menyebutnya oasis, ya. Di situ tumbuh pepohonan banyak. Nah, disitulah Daud berada. Nah, mendengar hal itu, Saul yang dari dulu mau mengejar-ngejar Daud, kemudian mengirimkan pasukan pilihannya. 3.000 orang dikirim ya ke En-Gedi, tempat di mana Daud bersembunyi pada saat itu. Diceritakan di dalam firman Tuhan ini, ketika Saul ada di situ, tiba-tiba saja Saul ini pingin buang hajat. Ya, saudara jangan pikirkan buang hajatnya. Ya, pingin buang hajat.
Ada yang sudah menutup hidung ya. Dia pingin buang hajat. Kemudian masuk ke sebuah tempat gua di situ. Dan di situ ada Daud bersembunyi di dalam gua itu. Inilah luar biasanya Tuhan. Ya. Di mana Saul pingin buang hajat dan ada Daud di situ. Di dalam gua itu. Ya, di bagian yang paling dalam itu ada Daud di situ. Ini bukan satu kebetulan. Ya. Tuhan izinkan itu terjadi. Nah, melihat hal itu orang-orang Daud memberitahukan kepada Daudnya sendiri. Orang-orangnya dia. Itu Saul. Si Saul ini lagi sibuk dengan urusan bisnisnya gitu ya. Buang hajat. Inilah kesempatannya untuk membunuh. Kapan lagi? Ini kesempatan yang waktu yang sangat baik sekali. Wah, Daud berpikir, bagaimana? Bagaimana? Apakah ini benar kesempatan untuk membunuh Saul? Orang yang mengejar-ngejar saya untuk dibunuh. Sekarang ini lagi buang hajat. Dan ada kesempatan di situ untuk membunuh Saul. Ya. Daud kemudian bangun mendekati Saul, ya. Namun Daud tidak membunuh Saul. Dia hanya memotong bagian junta jubah daripada Saul. Junta jubah itu artinya pada bagian ujung daripada jubahnya Saul. Ya. Dia tidak membunuh Saul, tapi dia hanya memotong bagian jubah daripada Saul pada saat itu. Ya. Saya bacakan saja ya biar lengkap ya. Di ayat yang ke-7 ya. Di ayat yang ke-7. Inilah firman Tuhan. Kita bacakan saja ya, saya bacakan buat Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Lalu berkatalah ia kepada orang-orang ya, dijauhkanlah Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal yang demikian kepada Tuanku. Kepada orang yang diurapi Tuhan, yakni menjamah dia, sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Jadi ketika orang-orangnya Daud memberitahukan, ayo bunuh dia. Tapi Daud katakan kepada mereka, dijauhkan Tuhanlah kiranya daripadaku untuk melakukan hal demikian. Ya. Nah, kemudian apa yang selanjutnya terjadi setelah selesai segala urusannya daripada Saul. Ya. Kemudian Saul keluar dari gua itu, ya. Kemudian bangunlah Daud ya keluar dari dalam gua itu. Ayat yang ke-9 ya. Kemudian bangunlah Daud dan keluar dari dalam gua itu dan berseru kepada Saul dari belakang katanya, Tuanku Raja. Daud katakan Tuanku Raja dari belakang, ya, dari belakangnya Saul. Kemudian Saul menoleh ke belakang. Lalu Daud berlutut. Sebenarnya Daud ini posisinya sedang diintimidasi oleh Saul. Ya, tapi pada saat itu dia tetap, karena Saul adalah raja pada saat itu, Daud tetap hormat kepada rajanya. Dia tetap berlutut, mukanya ke tanah dan sujud menyembah. Lalu ayat yang ke-10. Lalu berkatalah Daud kepada Saul, mengapa engkau mendengarkan perkataan orang-orang yang mengatakan sesungguhnya Daud mengikhtiarkan kecelakamu. Jadi Daud kasih tahu kepada Saul, kenapa engkau mendengar omongan orang-orang yang mengatakan bahwa Daud akan membuat celaka untuk Saul. Kenapa itu engkau dengarkan Saul? Kata Daud, ketahuilah pada hari ini matamu sendiri melihat bahwa Tuhan sekarang menyerahkan engkau ke dalam tanganku dalam gua itu.
ada orang yang telah menyuruh aku membunuh engkau. Ingat ya tadi ya ceritanya ya. Orang-orang Daud menyuruh Daud untuk membunuh Saul. Tetapi aku merasa sayang padamu. Daud katakan, tetapi aku merasa sayang kepadamu. Ya. Daud sangat mengasihi Saul. Tetapi aku merasa sangat sayang kepadamu. Karena pikirku, aku tidak akan menjamah Tuanku itu. Sebab dialah orang yang diurapi Tuhan. Ayat yang ke-12. Lihatlah dahulu ayahku. Lihatlah kiranya punca jubahmu dalam tanganku ini. Sebab dari kenyataan bahwa aku memotong punca jubahmu dengan tidak membunuh engkau. Dapatlah engkau ketahui, engkau lihat bahwa tanganku bersih daripada kejahatan dan pengkhianatan. Dan bahwa aku tidak berbuat dosa terhadap engkau. Walaupun engkau ini mengejar-ngejar aku untuk mencabut nyawaku. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Saya ulangi. Tuhan kiranya menjadi hakim di antara aku dan engkau. Ya. Jadi Daud katakan, sebenarnya aku bisa membalaskan dendam, aku bisa membunuh engkau. Tapi aku mau taat sama Tuhan. Biarlah Tuhan kiranya menjadi hakim yang adil di antara permasalahan kita berdua. Tuhan kiranya membalaskan aku kepadamu, tapi tanganku tidak akan memukul engkau. Ya. Jadi Daud mempercayakan segala sesuatunya biar Tuhan yang bertindak. Saya lompat ya, yang ke-16. Sebab itu Tuhan kiranya menjadi hakim yang memutuskan antara aku dan engkau. Dia kiranya memperhatikan, memperjuangkan perkaraku dan memberi keadilan kepadaku dengan melepaskan aku dari tanganmu. Bayangkan Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ini perkataan Daud ya kepada Saul. Setelah Daud selesai menyampaikan perkataan itu kepada Saul, berkatalah, menangislah Saul. Mendengar perkataan daripada Daud, menangis dia. Si Saul, ya, Raja Saul menangis. Katanya kepada Daud, engkau lebih benar daripada aku. Wah, dia baru menyadari. Saul menyadari bahwa ternyata iya, selama ini orang yang kuanggap telah mencelakakanku, engkau lebih benar daripada aku. Sebab engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Padahal aku melakukan yang jahat kepadamu. Ini masih banyak lagi ya. Saya bacakan 19 ya. Telah kau tunjukkan pada hari ini betapa engkau telah melakukan yang baik kepadaku. Baru tersingkap. Ya. Betapa engkau telah melakukan yang baik. Tidak seperti apa yang dipikirkan oleh Saul selama ini. Ternyata Daud melakukan yang baik kepada Saul. Walaupun Tuhan telah menyerahkan aku ke dalam tanganmu, engkau tidak membunuh aku. Ya. Oke, sampai di situ ya. Jadi setelah peristiwa itu, saya lanjutkan lagi ya. Setelah peristiwa itu, Saul kemudian menyadari bahwa terjadi kesalahpahaman. Ya. Saul menyadari bahwa ternyata apa yang disangkakan kepada Saul menyadari bahwa apa yang disangkakan kepada Daud bukanlah suatu realita seperti itu. Ya. Daud tidak melakukan kesalahan apapun terhadap Saul.
Sementara kemudian sejak saat itu Saul berhenti mengejar Daud. Sementara ya, sementara. Namun di dalam 1 Samuel pasal yang ke-26, kambuh lagi, kumat lagi. Saul mendengar Saul berada di daerah gurun Sif, kembali lagi Saul bangkit amarahnya, cemburunya, iri hatinya bangkit lagi. Ya, dia mengirimkan lagi 3.000 tentaranya ke sana. Tapi Tuhan membuka jalan lagi kepada Daud. Pada saat Saul berkemah dengan tentaranya, Tuhan membuat para penjaganya tertidur dan Daud bisa masuk ke dalam kemahnya Saul. Ada kesempatan yang kedua kali lagi untuk membunuh Saul. Tapi sekali lagi hal itu tidak dilakukan oleh Daud. Ya. Tidak dilakukan. Dia tetap menghormati orang yang diurapi. Nah, untuk yang kedua kali, sejak saat itu Saul benar-benar bertobat dan mengakui bahwa dia salah. Dalam 1 Samuel 26 ayat yang ke-21, firman Tuhan katakan begini, lalu berkatalah Saul, aku telah berbuat dosa, pulanglah anakku Daud, sebab aku tidak akan berbuat jahat lagi kepadamu. Karena nyawaku pada hari ini berharga di matamu. Sesungguhnya perbuatanku itu bodoh dan aku sesat sama sekali. Itu pengakuan daripada Saul. Itu yang kedua kali. Ya. Nah, dari kisah Daud dan Saul memberi gambaran kepada saudara dan saya. Ada dua pribadi, yaitu Saul dan Daud yang berbeda. Kalau Daud memilih untuk taat dan hormat kepada Tuhan, ya, sebenarnya ada kesempatan untuk Daud untuk membunuh Saul, tapi tidak dilakukannya. Atas perintahnya Tuhan, tidak dilakukannya. Tapi ada satu pribadi yang bernama Saul, yang tidak pernah taat kepada Tuhan, tidak pernah hormat kepada Tuhan, dan dari awalnya Tuhan sudah menolak Saul menjadi raja. Karena apa? Karena ketidaktaatan dia. Gak mungkin orang yang tidak taat sama Tuhan itu diangkat menjadi raja. Sudah ditolak dari awal. Nah, inilah yang menyebabkan kemudian Saul bangkit amarahnya ketika ada Daud yang bisa mengalahkan musuh Filistin banyak. Karena dia sudah dari awal sudah merasa dirinya bahwa dia ditolak untuk menjadi raja oleh Tuhan. Ketika ada Daud, dia merasa tersaingi. Nah, disitulah timbul kemudian iri hati. Iri hati. Iri hati karena tidak mau merendahkan hati. Ketaatan terjadi karena kita mau merendahkan hati di hadapan Tuhan. Ya. Saul memilih jalan yang salah. Dia tidak hormat kepada Tuhan. Makanya dia tidak melihat hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupannya. Yang ada terjadi dalam kehidupannya adalah iri hati, kedengkian. Ya. Kesombongan yang ada di dalam kehidupannya. Jadi hari-harinya dia jalani dengan tidak tenang, resah. Dan kemudian akhirnya apa yang terjadi? Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Kematian daripada Saul sangat tragis. Dia mati bunuh diri. Ya, dia menjatuhkan dirinya di atas pedangnya sendiri. Anak-anaknya, Yonatan, ya, mati di medan perang. Abinadab, Malkisua terbunuh. Jadi meskipun dia raja, Saul, dia tidak melihat hal-hal yang baik dalam kehidupannya. Karena apa? Karena tidak taat sama Tuhan. Tapi Daud tetap mau taat dan menghormati Tuhan. Meskipun dalam keadaan tertekan.
Tapi akhirnya pada cerita tadi kita melihat ya Tuhan sendiri akhirnya menyingkapkan kebenaran itu. Nah, di dalam kehidupan kita bisa saja kita ada dalam posisi seperti Daud. Yang kita hadapi dalam kehidupan sehari-hari, ada orang yang mungkin memfitnah kita. Kita tidak melakukan sesuatu yang buruk, tapi kita disangkakan untuk telah melakukan sesuatu yang buruk. Itu realitas dalam kehidupan kita. Saya juga dulu nggak menyangka, ternyata benar ada fitnah ya dalam kehidupan kita sehari-hari. Mungkin kita dikhianati oleh orang, kita dikecewakan oleh orang, ya. Bahkan mungkin saudara kita yang terdekat. Bisa saja terjadi, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Seperti Daud yang selalu berada dalam intimidasinya Saul. Ya. Di dalam ayat firman Tuhan dalam 1 Samuel ini membuka semuanya. Siapa Saul, siapa Daud. Dibukakan buat saudara dan saya, oh si Saul begini rupanya. Si Daud tuh begini rupanya. Dan saudara tahu siapa yang salah, siapa yang benar, dibukakan di sini. Daud itu sama sekali tidak pernah melakukan kesalahan apapun juga. Dia orangnya tulus melakukan segala sesuatunya. Tapi dia menjadi korban atas ambisi daripada Saul yang mau tetap menjadi raja. Ya. Iri hati dan kesombongan. Ya. Berhati-hati Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan. Ya. Jangan ada di dalam kehidupan kita. Karena itu akan menimbulkan pertengkaran. Itu akan menimbulkan keributan di dalam kehidupan kita. Ya, kita tidak pernah akan melihat sesuatu yang baik terjadi kalau ada iri hati dalam kehidupan kita. Ya, belajar dari Daud, bagaimana dia merespon ketika dia berada dalam posisi tertekan, mau dibunuh oleh Saul. Daud memilih untuk tidak membalaskan, walaupun ada kesempatan. Saudara mungkin mengalami hal yang dikecewakan orang, dilukai. Sebenarnya ada kesempatan untuk membalas. Ada kemampuan, saudara punya kemampuan untuk membalasnya. Mungkin memukulnya dan lain sebagainya. Tapi saudara menahan diri. Ya, mau bersabar dan tidak melakukan itu. Ya, Daud memilih tetap untuk taat kepada Tuhan. Tuhan tidak suruh membalasnya. Ya, Tuhan tidak suruh membalasnya. Karena ketaatan kepada Tuhan itu jauh lebih berharga daripada pembenaran atas diri sendiri. Ketaatan sama Tuhan itu jauh lebih berharga daripada kita harus membalas dendam. Ya. Ketaatan itu jauh lebih berharga. Taat sama Tuhan itu jauh lebih berharga. Karena ketika kita taat sama Tuhan, kita menunjukkan bahwa kita mempercayai Tuhan atas segala sesuatunya. Tuhan adalah hakim yang adil. Ya. Dia adalah pembela yang benar. Maju tak kenal pembela yang benar. Ya. Tuhan itu adalah hakim yang adil. Dia adalah pembela sejati yang benar. Ya, Daud sesungguhnya telah lulus maksud saya. Telah lulus dalam sebuah ujian yang berat. Ya. Saudara dan saya kalau dipersiapkan Tuhan untuk menjadi orang-orang yang besar, orang-orang yang dipakai Tuhan secara luar biasa, itu memang tidak mudah. Seperti halnya Daud yang dipersiapkan untuk menjadi raja, nggak gampang. Dia harus mengalami namanya ujian, ya. Dan ujian itu tidak ada di dalam medan pertempuran, karena kalau medan pertempuran Daud pasti menang. Tapi ujian kepada Daud itu ada di dalam
Tapi ujian kepada Daud itu ada di dalam ruang hatinya. Hatinya Daud yang diuji oleh Tuhan. Dibereskan dulu hatinya untuk dipersiapkan menjadi orang yang besar. Ya, orang yang berkenan kepada Tuhan. Orang yang mau memuliakan nama Tuhan dalam kehidupannya nggak gampang. Harus diuji dulu hatinya. Ya. Ya, jadi memilih untuk hormat dan taat kepada Tuhan dan bukan untuk membalas dendam kepada orang yang telah menyakiti adalah tentang ujian terhadap hati saudara dan saya. Sanggupkah kita, ya, sanggupkah kita untuk menahan diri, menguasai diri kita? Ya. Kemenangan sejati bukan ditentukan oleh ketika kita bisa membalaskan dendam kita. Ya. Tapi kemenangan sejati adalah ketika kita tetap memilih untuk mau taat sama Tuhan. Kita mau mengampuni. Mohon maaf ya. Semalam saya begadang. Ya, jadi saya jam 1 saya lihat WA dari anak saya. Pak, minta tolong nanti dibangunin jam 5.30. Wah, kalau anak saya yang minta, saya takut telat tidak membangunkan dia. Jadi dari jam 1 sampai jam 5 saya begadang. Ya, jadi saya yakinkan telepon dia jam 5 karena dia mau pelayanan pagi-pagi. Ya. Jadi tenggorokan agak bagus ya. Ya jadi, sampai di mana ya? Jadi bukan bagian kita untuk menghakimi orang, ya. Itu bagiannya Tuhan. Kenapa? Karena manusia tidak bisa memberikan keadilan. Manusia ini terbatas. Tuhanlah yang adil. Kita mau menyerahkan pembelaan itu kepada Tuhan saja, ya. Kebenaran itu akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah. Saya ulangi. Kebenaran selalu akan mendapatkan pembelaan daripada Allah. Coba katakan kanan kirinya, ya. Kebenaran akan selalu mendapatkan pembelaan dari Allah. Enggak mungkin Tuhan bela yang salah, orang yang sombong, orang yang iri hati, enggak mungkin Tuhan bela. Yang Tuhan bela itulah orang yang hidupnya benar. Kebenaran itulah yang dibela oleh Tuhan karena dia adalah kebenaran. Ya. Cuman kadang memang membutuhkan waktu untuk disingkapkan kebenaran itu. Ya. Matius 7 ayat 1 sampai 2. Jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Apa hak kita menghakimi orang lain? Kita bukan hakim yang adil. Tuhan hakim yang adil. Makanya firman Tuhan, jangan kamu menghakimi supaya kamu tidak dihakimi. Karena dengan menghakimi, yang kamu pakai untuk menghakimi, kamu akan dihakimi. Dan ukuran yang kamu pakai untuk mengukur akan diukurkan kepadamu. Jadi sekali lagi kita tidak sempurna dalam hal soal hakim menghakimi. Bisa salah kita. Ya. Ada banyak orang yang berdoa, Tuhan, ya. Pernah nggak begitu ya? Tuhan, dia suruh Tuhan untuk membalaskan dendamnya. Tuhan, tolong si Anu, ya, saya lagi kecewa sama dia. Ya, dia berdoa, Tuhan balaskan. Jangan terjadi begitu tempat ini, amin. Ya. Terkadang kebenaran membutuhkan waktu untuk disingkapkan, tapi yang pasti kebenaran itu akan tersingkap. Ya, tersingkap. Walaupun kebenaran itu masih tersembunyi dalam kesalahpahaman, mungkin yang terjadi, konflik yang terjadi, ya. Mungkin ada iri hati, kekecewaan yang terjadi. Kapan ini Tuhan? Di dalam luka hati. Luka hati jangan lama-lama, ya. Karena luka hati itu bisa jadi kepahitan. Kalau kepahitan yang terjadi susah disembuhkan. Tapi kalau luka hati, obatnya apa? Mengampuni.
Ya. Obatnya adalah mengampuni. Ya, kebenaran terkadang tersembunyi dia, ya. Tapi suatu saat Tuhan akan singkapkan. Lukas 8 ayat 17, firman Tuhan katakan begini. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan, dan tidak ada sesuatu rahasia yang tidak akan diketahui dan diumumkan. Ya. Sebab tidak ada sesuatu yang tersembunyi yang tidak akan dinyatakan. Tuhan, kebenaran itu akan selalu dinyatakan Tuhan. Sungguhnya iman yang sejati harus diuji, ya. Ketika kita mengalami luka hati, kita tetap memilih untuk mau taat, mengampuni. Amin. Amin Bapak Ibu sekalian dikasih Tuhan. Ketika kita ada dalam luka, tapi kita memilih untuk tetap mengampuni. Kita mungkin kelihatan bodoh di mata orang, tapi kita kelihatan manis di hadapan Tuhan. Ya. Hai Adi, karena engkau telah mengampuni orang yang bersalah kepadamu. Wah, engkau sangat manis, engkau sangat baik. Kita mau dikatakan demikian di hadapan Tuhan. Amin. Ya. Karena yang terpenting adalah bukan apa kata orang tentang kita. Yang terpenting adalah apa kata Tuhan tentang kita. Ya. Kita menjadi orang yang manis di hadapan. Efesus 4 ayat 31 sampai ayat yang ke-32, firman Tuhan katakan begini, segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian, dan fitnah hendaklah dibuang di antara kamu. Ya. Demikian pula segala kejahatan, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni. Sebagaimana Allah telah dalam Kristus telah mengampuni kamu. Tuhan suruh kita buang, jauh-jauh buang. Ada kepahitan, buang aja. Tempat sampah deh, jauh. Kepahitan. Kecewaan, jauh. Buang. Ada iri hati sama orang, buang, jauh. Ada mau balas dendam sama orang di sini, rasanya kok mau balas dendam. Lihat mukanya aja, aduh gimana gitu. Ya. Buang, suruh buang. Ya. Ampuni. Dengan menahan diri, Daud menunjukkan bahwa menghormati Tuhan jauh lebih berharga daripada melampiaskan dendam. Ya. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan. Roma 12 ayat yang 19. Janganlah kamu sendiri menuntut pembalasan, saudaraku yang kekasih, tetapi berilah tempat kepada murka Allah. Sebab ada tertulis pembalasan itu adalah hakku. K-nya huruf besar. Pembalasan itu adalah haknya Tuhan. Aku akan menuntut pembalasan. Amin. Ya, jadi bukan hak kita untuk melakukan pembalasan. Biarlah Tuhan yang melakukan perkara itu. Itu bagiannya Tuhan. Ya. Jadi closing Bapak Ibu saya yang dikasih Tuhan. Keadaan hati saudara dan saya pada saat ini sangat menentukan bagaimana kita menjalani kehidupan kekristenan kita. Ya. Firman Tuhan katakan dari dalam hatilah terpancar apa? Kehidupan. Oleh sebab itu firman Tuhan katakan jagalah hatimu dengan di sini ya. Di sini jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan ya. Biarlah kita menyerahkan hati ini untuk dibentuk oleh Tuhan ya. Menyerahkan hati kita yang enggak sempurna itu dibentuk oleh Tuhan. Memang enggak gampang Saudara.
Pembentukan Tuhan itu seperti kita berjalan di semak berduri. Ada banyak duri, kita berjalan di situ. Kaki kita kena duri, sakit. Badan kita tersentuh duri, sakit Tuhan. Ya. Jalan lagi kena kaki kita. Tapi kalau nggak demikian, kita nggak mau taat, jadi orang taat sama Tuhan. Ya, Tuhan buat demikian supaya apa? Supaya kita mau merendahkan hati kita di hadapan Tuhan. Prosesnya memang menyakitkan kalau kita menyerahkan hati kita untuk mau dibentuk Tuhan. Tapi kalau mau itu kita lakukan, kita akan melihat hal-hal baik yang terjadi di dalam kehidupan kita. Ya. Karena hati ini yang menjadi pusat perhatian daripada Allah. 1 Samuel 16 ayat yang ke-7, manusia melihat apa yang di depan mata, tapi Tuhan melihat hati. Katakan kanan kirinya, Tuhan melihat hatimu. Ya. Jadi Tuhan saat ini melihat hati saudara ya, hari ini. Daud katakan, ujilah aku ya Tuhan, dan cobalah aku. Selidikilah batinku dan hatiku. Ya. Ujilah aku Tuhan, cobalah aku Tuhan, selidiki batinku dan hatiku, mataku tertuju padamu, aku cinta padamu Tuhan. Aku ingin selalu dekat padamu, menikmati kehadiranmu. Nyanyi Hosana. Ku nyanyi Hosana bagi rajamu yang duduk di tahta, dan ku agungkan, kau layak disembah. Aku cinta padamu Tuhan. Aku rindu dari hati, ya. Aku ingin selalu dekat padamu, hatimu. Iya. Semua itu berbicara tentang hati kita, ya. Kita bisa memuji, kunyanyi Hosana. Aku memuliakan dan kuagungkan. Itu kalau hati kita beres, kalau hati kita beres, itu baru bisa Tuhan, itu menjadi dupa yang harum pujian kita, ya, kalau hati kita beres. Jadi kalau pada saat ini ada Bapak Ibu Saudara yang mengalami seperti apa yang dialami oleh Daud, ya. Saudara sedang tidak baik-baik saja, ada luka hati, saudara pernah disakiti, ada yang mungkin ada keinginan kuat untuk membalasnya, aduh kapan-kapan anak balas gitu ya. Dan hari ini Tuhan suruh kita mau taat, mengampuni orang yang bersalah kepada kita, ya. Daud bisa lakukan, tapi dia nggak lakukan. Dia mau taat sama dia. Dia mau pilih taat, ya. Rasanya memang berat mengampuni. Tuhan bilang ampuni musuh kita malah, ya. Doakan oleh yang telah menyakiti kita. Pilihannya ada sama kita, pilihannya.
bukan siapa-siapa. Saudara yang menentukan pilihannya. Saudara pilih untuk mengampuni atau tidak mengampuni, pilihannya sama kita. Tuhan berikan kebebasan, pilihlah. Pilih mengampuni atau tidak mengampuni, atau tetap mau bawa itu, luka hati itu. Hidup ini nggak panjang, bentar aja. Ya, nggak tahu kita kapan kita mau dipanggil. Masa kita bawa luka hati itu terus menerus? Ya. Jadi serahkan hatimu sama Tuhan, biarlah Dia yang membentuk lewat apa peristiwa-peristiwa pahit yang mungkin kita alami. Ya, kita belajar sabar. Sabar, ya. Hari ini kita disakiti, sabar. Naikkan sabarnya lagi dikit. Sabar. Ya. Ingat, pembelaan itu datangnya daripada Tuhan. Kebenaran itu akan selalu dibela oleh Tuhan. Kebenaran itu tidak akan terus bisa tersembunyi. Suatu saat kebenaran itu akan disingkapkan oleh Tuhan. Ya, menghormati bukan berarti kita menyetujui kesalahan orang, enggak. Ya, bukan berarti ya oke kita mengampuni, kita menyetujui apa yang enggak. Ya, tapi menunjukkan kita bahwa kita takut, kita mau taat, lebih taat sama Tuhan. Karena mengampuni sebenarnya lebih kepada kita yang diuntungkan, ya, lewat pengampunan. Kita menjadi orang yang lulus dalam ujian ketika kita sanggup untuk mengampuni. Mulai dari yang kecil-kecil, ya. Sebentar lagi kita akan makan roti dan anggur sebagai lambang tubuh dan darah Yesus, ya, yang dicurahkan buat saudara dan saya. Saudara, Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, pada waktu Yesus boleh ya para pelayan Tuhan, ya. Pada waktu Yesus disalibkan oleh tentara Romawi, dia memilih untuk taat. Waktu disalib, dia memilih untuk taat. Karena kalau Yesus tidak taat, ya, maka kita semua orang yang berdosa akan binasa. Tapi dia pilih untuk taat. Sebenarnya dia bisa balas karena dia Tuhan. Dia bisa membalaskan, dia bisa buat tentara Romawi itu tewas. Tapi Yesus pilih untuk taat dan mengampuni. Bahkan pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan, wow, gambarnya. Ya. Bahkan pengampunan yang Tuhan Yesus lakukan, itu pada saat dia di kayu salib. Saudara baca nanti ya dalam Lukas mungkin ada itu. Ampunilah dia, ampunilah mereka karena mereka tidak tahu apa yang mereka. Nah, itu diperkatakan saat di mana? Saat di kayu salib. Saat kita terluka, mau enggak kita mengampuni orang? Ya. Nah, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu harusnya menjadi teladan buat saudara dan saya. Penderitaan dan sakit hati yang kita alami belum seberapa dibandingkan dengan penderitaan yang dialami oleh Tuhan. Dia dicambuk. Dia diludahi. Saudara pernah diludahi enggak? Belum sampai diludahi. Tapi Yesus diludahi. Dibuat menderita seperti itu di gambar itu. Ya, darahnya dicambuk, dipaku. Kita belum sampai begitu. Ya, dalam keadaan yang menderita seperti itu pun dia sanggup untuk mengampuni. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, ya. Haleluya. Apa lagunya ya? Ya, kita akan makan roti dan anggur perjamuan kudus sebagai peringatan akan pengorbanan dan darah Yesus demi pengampunan buat saudara dan saya. Ya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Thank you Lord. Jesus. Haleluya.
Jemaat Tuhan saya ajak bangkit berdiri. Oleh kuasa Darahmu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu mengalir, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku. Kasih-Mu beralih, memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Thank you Lord Jesus. Daud katakan kepada Saul, karena aku sayang samamu. Makanya dia tidak membalaskan dendamnya kepada Saul. Karena begitu besar kasih Allah buat saudara dan saya, buat manusia. Dia mau taat, salib, kayu salib. Supaya saudara dan saya tidak binasa. Kita ini orang dosa. Tubuh kita ini banyak melakukan dosa. Tapi kalau tidak ada karya keselamatan itu, maka kita akan mengalami kebinasaan. Hidup kekal di neraka. Tidak mau begitu. Tuhan tidak mau begitu. Ya. Dia sangat mengasihi saudara dan saya. Kita angkat roti di tangan kanan kita, mengingatkan akan tubuh Kristus yang telah disalibkan. 1 Korintus 11 ayat 23. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima daripada Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Inilah ia memecah-mecahkan dan berkata, inilah tubuhku yang kuserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Di dalam nama Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus kita makan roti ini bersama-sama. Haleluya. Anggur adalah perlambang darah Kristus yang ditumpahkan. Darah Yesus yang ditumpahkan untuk pengampunan dosa-dosa manusia. Darahnya yang mahal ditumpahkan untuk pengampunan dosa saudara dan saya. Demikianlah juga yang mengambil cawan sudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan meminum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kita minum anggur.
Haleluya. Saudara bersyukur ya. Kita memiliki Allah yang adil. Kita bersyukur memiliki Allah yang mengasihi saudara dan saya. Haleluya. Engkau baik. Kami bersyukur atas segala kasih-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Engkau baik. Kami sembuh. Engkau baik. Kami dipulihkan. Kasih-Mu besar Kuasa darah-Mu bagi kami. Terima Oh kasih Tuhan. Jesus. Terima kasih buat pemulihan. Terima kasih buat kemenangan. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Yesus. Kau yang sembuhkan. Kau yang pulihkan hati kami. Kau yang selamatkan jiwa kami. Ya Rabbah Yesus. Mulialah Engkau. Agunglah Engkau Tuhan. Masa lidiki hati kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya. Terima kasih Bapa di surga mengajarkan setiap kami untuk kami taat atas kehendak Tuhan, atas kami taat atas rencana-Mu Tuhan, untuk kami taat atas apa yang Tuhan mau kerjakan di dalam kehidupan kami. Kami menserahkan hati kami Tuhan, bentuklah seturut kehendak-Mu ya Bapa. Kami mau disempurnakan ya Bapa, sehingga kami boleh melihat hal-hal yang baik yang Tuhan kerjakan dalam kehidupan kami ya Bapa. Ajari setiap kami ya Tuhan. Berikan kemampuan kepada setiap kami untuk kami boleh bisa mengampuni orang-orang yang mungkin telah menyakiti setiap kami. Haleluya. Kami mohon Tuhan berbelas kasih kepada setiap jemaat Tuhan yang ada di tempat ini ya Bapa. Terima kasih buat kesempatan waktu untuk kami boleh menjalani hari-hari. Kami tidak tahu waktunya kapan. Satu hal yang kami tahu, hidup ini singkat, tidak lama. Kami tidak mau berjalan dalam keresahan, dalam kebencian, hidup dalam iri hati. Tapi kami buang itu, kami mau buang itu ya Bapak. Oleh sebab itulah, bukan karena kekuatan kami, Tuhan berikan kemampuan bagi setiap kami ya Bapak. Haleluya, terpujilah nama Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan. Silakan duduk Bapak. Puji Tuhan, terima kasih buat kebenaran firman Tuhan. Diberkati saudaraku dengan kebenaran firman Tuhan. Mau kita mengampuni, mau menjaga hati kita. Firman Tuhan terus kita jalankan dalam kehidupan kita. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Haleluya, berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Ada yang baru pertama kali hadir beribadah bersama dengan kita saudaraku? Haleluya, semua jemaat yang diberkati. Kita mau akhiri ibadah kita saudaraku, jangan lupa memberikan persembahan kita. Apapun yang kita bawa kepada Tuhan, biarlah itu untuk menjadi kemuliaan nama Tuhan. Kita mau akhiri ibadah kita saudaraku, saya ajak bangkit berdiri, kita angkat pujian ini sekali lagi. Haleluya. Oleh kuasa darah-Mu, Kau telah tebus dosaku. Kekudusan-Mu melingkupiku.
Bapa kami dalam kerajaan surga, Allah Tuhan Yesus Kristus yang sungguh mengasihi setiap jemaat-Mu. Hamba-Mu berdoa, biarlah Tuhan menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang mengalami sakit pada saat ini. Kuasa Tuhan bekerja, Tuhan berbelas kasih, Tuhan menolong setiap jemaat-Mu. Kami sungguh percaya ya Bapak. Tidak ada yang mustahil dalam Tuhan. Itu hanya bukan dari bibir kami saja, pengakuan dari hati kami karena iman kami. Tidak ada yang mustahil di dalam Tuhan. Tuhan akan menyembuhkan setiap jemaat Tuhan yang mengalami. Tuhan juga menolong setiap jemaat Tuhan yang mengalami pergumulan pada saat ini. Tuhan berikan kemampuan, penyertaan Tuhan yang sempurna itu akan terjadi terus dalam kehidupan setiap kami ya Bapa. Terima kasih Bapa. Terpujilah nama. Kami sungguh percaya penyertaan Tuhan sempurna. Kami tidak akan khawatir. Kami tidak akan takut tentang apapun juga yang akan terjadi dalam kehidupan kami. Semuanya kami percayakan kepada Allah kami yang hidup. Raja di atas segala raja. Haleluya. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan tinggalkan tempat ini. Kita menerima berkat daripada Tuhan. Biarlah cinta kasih daripada Allah Bapa di surga, Ketua yang manis dengan Roh Kudus yang akan menyertai kehidupan saudara dan saya mulai saat ini sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah diberkati sama-sama katakan amin.